Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, mohon izin kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait pendidikan multikultural. Untuk yang akan membicarakan pertama adalah saya sendiri, Kunto Jalaswat, Mas Zulfikar Setiadi, dan Mama Ruhan. Baik, next. Hakikat pendidikan multikultural itu secara terminologi terbagi jadi dua, yaitu pertama pendidikan, yang kedua adalah multikultural. Di mana pendidikan merupakan proses pendewasaan anak didik. Pendidikan menurut Dimyati menyatakan bahwa sebuah proses interaksi atau suatu hubungan timbal balik proses dua arah antara pendidik dengan anak didiknya. Sedangkan multikultural secara etimologis berarti bahwa eh, banyak atau beragam gitu ya, di mana adanya aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, yaitu tradisi gitu ya. Jadi di sini adanya keragaman budaya gitu. Jadi secara rangkaian pendidikan multikultural memberikan arti bahwa adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, untuk dasar pendidikan multikultural itu ada tiga. Di sini yang pertama itu perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Nah, yang kedua itu pendidikan multikultural bukan sekedar praktek, tapi juga merupakan satu bidang ilmu ataupun program pendidikan yang mencakup seluruh aspek pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural itu harus dipandang suatu proses pendidikan yang terus-menerus atau ongoing dan bukan sebagai suatu langsung yang bisa dicapai. Tujuan dan fungsi pendidikan multikultural itu ada eh, dua, di sini ada dua pandangan. Yang pertama itu tujuannya untuk pengembangan literasi etis dan budaya, perkembangan pribadi, klarifikasi nilai dan sosial, kompetensi multikultural, kemampuan keterampilan dasar, memperkuat pribadi dan reformasi sosial, memiliki wawasan kebangsaan, kenegaraan yang kokoh, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia, dan hidup berdampingan secara damai. Lalu menurut Cliff Black itu ada 6, menunjukkan bahwa manusia dengan perbedaan agama, ras, dan kebangsaan memiliki kebebasan yang sama. Lalu juga menunjukkan penerimaan secara penuh dan ditandai dengan perlakuan yang sama, membantu siswa untuk menyesuaikan bentuk budaya untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat, mempromosikan penerimaan, menunjukkan perbedaan atau keanekaragaman etnik dalam masyarakat. Yang kelima, pengajaran kepada semua siswa tentang keanekaragaman budaya tradisional, baik dalam maupun luar negeri. Dan yang keenam, pengajaran siswa dan etnik tertentu tentang kebudayaan yang mereka miliki, termasuk di dalamnya pengajaran bahasa pusaka. Nah, ini untuk fungsinya, ini menurut The National Council for Social, bahwa fungsi pendidikan multikultural adalah memberikan konsep diri yang jelas, membantu pemahaman pengalaman kelompok etnis dan budaya di tinjau sejarahnya, membantu memahami konflik antara ideal dan realitas, dan yang terakhir itu membantu mengembangkan pembuatan keputusan, decision making atau partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Selanjutnya, di sini ada tahapan-tahapan integrasi multikultural. Dalam kurikulum itu ada 4 pendekatan yang mungkin di sini saya singkat, yaitu pendekatan secara kontribusi, pendekatan adiktif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Ruhan. Terima kasih, Mas Kuntur. Di sini saya mau ngebahas tentang karakteristik dari pendidikan multikultural itu sendiri gitu. Pendidikan pendidikan multikultural itu kan sebenarnya ide atau gerakan dan proses pendidikan yang tujuan utama itu mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa-siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Nah, kenapa Indonesia itu cocok disebut sebagai negara multikultural? Karena Indonesia itu memiliki banyak kelompok etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan lain-lain gitu.
hingga ratusan bahasa yang tersebar di Indonesia. Hal ini menjadi potensi dan keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri sebagai bangsa yang besar. Nah, hubungannya sama multikultural di mata kuliah wawasan pendidikan ini itu karena pendidikan ini memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman dan nilai-nilai masyarakat terhadap keragaman di Indonesia. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, di sini ada pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama itu penambahan materi multikultural. Yang kedua, berbentuk praktek dari lembaga pendidikan. Dan yang ketiga itu gerakan persamaan. Nah, kalau yang pertama itu dalam aktualisasinya berisi tentang pemberian materi atau teori tentang budaya yang ada di Indonesia yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau yang poin kedua itu siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan seperti membantu di panti asuhan atau organisasi yang melayani masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau ya gerakan persamaan itu tuh berfokus kepada upaya untuk menghapus diskriminasi dan memastikan semua individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan multikultural itu sendiri gitu. Kemudian ada problema pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural di Indonesia yang eh, itu kan terdiri dari keragaman etnis dan budaya. Penting untuk mengeksplorasi berbagai problema yang menghalangi implementasi pendidikan multikultural yang efektif. Nah, ini menjadi ada pemicu yang munculnya problema pendidikan multikultural di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman tentang multikultural. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Dan yang ketiga itu ada persepsi masyarakat. Kalau poin yang pertama itu eh, kurangnya pemahaman ini mengakibatkan kesalahpahaman terhadap pendekatan pendidikan yang inklusif. Kalau yang kedua, keterbatasan sumber daya itu merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat masih ada pandangan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia itu dapat mengancam identitas budaya lokal di daerah itu sendiri. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guntur, Mas Rohan. Saya akan melanjutkan eh, tentang materi ini. Ya, masuk selanjutnya adalah strategi pembelajaran dan metode humanisasi pendidikan multikultural. Ya, di sini menurut Vasquez dan Winston ada permasalahan yang muncul. Ya, pendidikan multikultural ini menyatakan hanya ada sedikit literatur yang memberi strategi praktis untuk pembelajaran siswa minoritas. Banyak siswa minoritas yang gagal di sekolah bukan karena berbeda secara kultural, namun karena anggota pengajar tidak disiapkan untuk mengenal perbedaan budaya sebagai kekuatan. Selanjutnya, pembelajaran responsif secara kultural, kesulitan akademis siswa kelompok subordinasi disebabkan tidak adanya perhatian budaya atau diskontinuitas antar belajar, pemakai bahasa, dan praktek perilaku yang ditemukan di rumah dan di sekolah. Jadi kalau dari poin yang pertama, guru belum memahami tentang perbedaan sebagai kekuatan. Jadi memang masih banyak kekurangan atau tingkat kedaerahannya masih cukup kuat. Seperti itu. Next, boleh? Ya, lanjut strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi pendidikan multikultural. Jadi strateginya adalah cooperative learning. Johnson dan mendefinisikan cooperative learning sebagai penggunaan pembelajaran dari kelompok kecil sehingga siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajarnya sendiri maupun masing-masing yang lain. Mereka menunjukkan bahwa cooperative learning lebih sekedar diskusi, membantu, dan berbagi. Berikut 5 elemen esensial cooperative learning menurut Johnson.
Yang pertama adalah kemandirian positif. Anggota kelompok memenuhi peranan membaca, mengecek, mendorong, dan harus mencapai konsensus. Yang kedua, interaksi tatap muka yang promitif. Ya, siswa mendiskusikan, mengajar, dan menjelaskan pada yang lain dalam cara-cara promotif yang membantu, mendorong, dan mendukung masing-masing orang lain untuk belajar. Yang ketiga, tanggung jawab individu. Siswa dinilai secara individu, ini menjamin bahwa masing-masing orang melakukan berbagai kerja secara adil. Keempat, keterampilan sosial. Siswa harus juga mempelajari keterampilan sosial yang diperlakukan untuk bekerja dengan orang lain. Keterampilan kepemimpinan, pembuatan keputusan, pembangunan kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik. Kelima, keefektifan proses kelompok. Kelompok mendiskusikan kemajuan dan memberikan umpan balik seperti terhadap apa masing-masing orang berkontribusi dan di mana masing-masing orang dapat memperbaiki. Next. Asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia, yang pertama ada asas wawasan nasional atau kebangsaan atau persatuan dalam perbedaan. Yang kedua ada asas Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam persatuan, atas kesederajatan, asas selaras rasi dan seimbang. Next. Nah, ini problema pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada keragaman identitas budaya dan daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, fanatisme yang sempit, konflik kesatuan nasional dan multikultural, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia, mengenai keadilan pendidikan, komersialisasi pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, kesempatan, dan pemerataan pendidikan. Untuk pembahasan ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Nisfiani Syabania, kemudian Alianida Fauziatunisa, serta Susi Umi Mustafidah. Untuk materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam aspek keadilan pendidikan, komersialisasi pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta kesempatan dalam pemerataan pendidikan. Yang kedua, yaitu mengenai bagaimana dampak dari permasalahan tersebut terhadap kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, yaitu mengenai strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan relevan. Yang terakhir adalah materi tentang bagaimana peran pemerintah masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Latar belakang. Di Indonesia, pendidikan memegang peran penting dalam menciptakan kesetaraan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendorong inovasi. Namun, berbagai permasalahan yang meliputi keadilan pendidikan, komersialisasi pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta kesempatan dan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan serius yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Nah, hal ini seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kualitas pengajaran, serta kurikulum yang belum relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini menjadi beberapa isu yang mencerminkan tantangan. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mempengaruhi pencapaian individu, tetapi juga berdampak pada perkembangan sosial, ekonomi bangsa secara keseluruhan. Yang pertama itu mengenai keadilan pendidikan. Mengenai keadilan pendidikan ini mengacu pada hak setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan kondisi fisik. Namun, di Indonesia tersendiri itu masih semua siswa tidak mendapatkan keadilan yang setara. Contohnya adalah ketimpangan akses pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, angka partisipasi sekolah di perkotaan mencapai sekitar 94%, sementara di pedesaan sekitar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di pedesaan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengakses pendidikan yang layak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Jadi memang di perkotaan itu lebih unggul dibandingkan dari pedesaan. Kemudian di pedesaan kurangnya infrastruktur pendidikan, kondisi fisik sekolah yang tidak memadai,
bangunan yang rusak atau tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dasar pun tidak ada gitu. Kemudian adanya tantangan pendidikan untuk kelompok rentang. Nah, ini adalah kalau di Indonesia itu masih banyaknya ekonomi yang lemah ya. Jadi Indonesia itu banyak masyarakat yang ekonominya masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pembiayaan yang dilakukan sehingga mereka tidak mampu untuk membiayai para anak-anaknya untuk dididik di sekolah karena biayanya yang mahal. Kemudian di Indonesia itu belum ada fasilitas yang penuh atau yang full mengenai eh, untuk memfasilitasi siswa yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Hal ini menjadi tantangan di Indonesia. Kemudian perbedaan gender di mana kalau perbedaan ini antara perempuan dan laki-laki dibedakan. Kalau dulu itu perempuan dilarang untuk berpendidikan seperti itu. Kemudian solusi apa yang untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama adalah untuk solusinya adalah meningkatkan infrastruktur dan distribusi guru. Nah, di sini masyarakat atau pemerintah bisa mendistribusikan guru di daerah pedesaan, kemudian meningkatkan infrastrukturnya. Yang kedua adalah menyediakan program subsidi dan beasiswa. Nah, pemerintah saat ini sudah memberikan subsidi atau sudah memberikan beasiswa, namun mungkin belum sepenuhnya diberikan secara adil gitu ya. Ada beberapa masyarakat yang memang dia tidak mampu namun belum diberikan beasiswa ya. Kemudian yang ketiga adalah solusinya adalah adanya sekolah yang inklusif dan yang terakhir adalah melakukan kampanye kesetaraan gender di mana bagi laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Lianida, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan melibatkan peningkatan peran sektor swasta dalam penyediaan layanan pendidikan untuk meraih keuntungan. Hal ini mencakup privatisasi sekolah, perguruan tinggi, serta penyediaan bahan ajar dan fasilitas lainnya. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui persaingan pasar, komersialisasi seringkali menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kesenjangan biaya yang harus ditanggung oleh siswa dan orang tua. Jadi memang sebetulnya komersialisasi pendidikan ini bertujuan baik, namun akan menimbulkan ketimpangan antara masyarakat mampu juga tidak mampu. Next. Lalu pada komersialisasi pendidikan ini, poin pertama yaitu privatisasi pendidikan dan dampaknya pada aksesibilitas. Privatisasi pendidikan di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama di sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Meskipun pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah itu gratis, sekolah swasta yang lebih mahal dan berkualitas lebih diminati oleh keluarga mampu. Dari situlah muncul adanya privatisasi pendidikan dan dampaknya pada aksesibilitas. Sekolah swasta menawarkan fasilitas dan pengajaran yang lebih baik, sementara sekolah negeri sering kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil. Nah, ketidaksetaraan ini memperburuk akses pendidikan berkualitas bagi keluarga berpenghasilan rendah. Nah, di sektor pendidikan tinggi, biaya kuliah di perguruan tinggi swasta lebih tinggi dan membatasi akses bagi mereka yang kurang mampu. Privatisasi pendidikan meningkatkan kualitas secara keseluruhan, tetapi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi memang ada positif dan negatif antara privatisasi pendidikan ini, meskipun akan membuat kualitas pendidikan di Indonesia membaik, namun justru bisa menimbulkan ketimpangan yang besar antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Lalu pada komersialisasi pendidikan, poin pertama itu biaya pendidikan tinggi dan pengaruhnya pada keadilan pendidikan. Biaya pendidikan tinggi di Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, telah meningkat signifikan. Dengan biaya kuliah di perguruan tinggi swasta yang bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan karena hanya mahasiswa di keluarga mampu yang dapat mengakses pendidikan berkualitas di perguruan tinggi swasta. Sementara itu biaya tambahan seperti buku, alat praktikum, dan tempat tinggal semakin membebani mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Bahkan beberapa mahasiswa terpaksa bekerja paruh waktu atau mengandalkan pinjaman pendidikan. Kenaikan biaya pendidikan ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menghambat mobilitas sosial bagi kelompok berpendapat rendah. Jadi, dengan
biaya pendidikan yang tinggi ini semakin banyak sisi negatif yang akan terjadi, terutama kepada mahasiswa yang kurang mampu, diantaranya adanya membuat mahasiswa menjadi membagi terkait fokusnya antara belajar juga mencari part-time seperti itu. Lalu ada beberapa solusi untuk mengatasi dampak komersialisasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu regulasi dan pembatasan biaya pendidikan. Jadi pada regulasi dan pembatasan biaya pendidikan ini perlu adanya andil dari pemerintah agar terkontrol antara eh, biaya pendidikan di Indonesia ini agar tetap masih dalam batas yang wajar sehingga ketimpangan itu akan semakin meminimalisir ketimpangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penguatan pendidikan negeri. Tentu memang sudah kita ketahui bahwa pendidikan negeri ini adalah pendidikan yang bisa dinyam oleh seluruh masyarakat secara gratis. Oleh karena itu perlu adanya penguatan pada pendidikan negeri, yaitu yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu adanya peningkatan program beasiswa dan bantuan pendidikan. Selain dari penguatan pendidikan negeri tadi, juga diperbaiki lagi terkait program beasiswa dan bantuan pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu agar kesenjangan yang terjadi atas komersialisasi pendidikan ini semakin minim gitu. Kemudian yang keempat, solusinya adalah keterlibatan sektor swasta yang bertanggung jawab. Dalam hal ini tentu adanya komersialisasi pendidikan ini di eh, sektor swasta memiliki andil yang besar. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta ini harus bertanggung jawab agar biaya pendidikan di sekolah swasta itu tetap masih batas wajar. Nah, untuk mutu pendidikan sendiri adalah indikator penting dalam menilai beberapa efektif sistem pendidikan dapat memenuhi tujuan pembelajaran, menghasilkan lulusan yang kompeten, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, meskipun telah banyak dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan, masih ada beberapa tantangan besar yang perlu diatasi, termasuk adalah kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidik yang belum merata, serta kurikulum yang belum sepenuhnya memenuhi standar global. Dua aspek utama yang akan dibahas dalam sebab ini adalah kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, serta relevansi kurikulum dengan standar internasional. Nah, yang pertama adalah mutu pendidikan. Yang pertama yaitu kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan. Nah, kualitas tenaga pendidik di Indonesia masih menunjukkan disparitas, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Lebih dari 30% guru di daerah terpencil tidak memiliki kualifikasi yang memadai yang mempengaruhi kualitas pengajaran. Nah, di kota besar, guru umumnya memiliki kualifikasi lebih tinggi dan pelatihan profesional yang lebih baik. Nah, program pengembangan profesi juga kurang berkoordinasi sehingga membatasi peningkatan keterampilan guru. Nah, kemudian adalah fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap. Sementara di pedesaan banyak sekolah kekurangan ruang kelas, buku, bahkan untuk akses teknologi. Hal ini mengurangi kualitas proses belajar mengajar. Nah, pemerintah perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas di daerah yang kurang terjangkau untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua adalah kurikulum yang belum memenuhi standar global. Nah, kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami beberapa revisi, namun masih ada kekurangan untuk memenuhi standar global. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakcocokan dengan kurikulum internasional yang fokus pada keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kemudian kemampuan bekerja dalam tim. Nah, kurikulum Indonesia lebih berfokus pada aspek akademis dan penghafalan, sementara pasar global membutuhkan keterampilan praktis seperti analisis dan kolaborasi. Nah, selain itu, integrasi teknologi dalam kurikulum masih terbatas, sementara banyak negara maju telah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk memenuhi standar global, Indonesia perlu memperbarui kurikulum dengan penekanan pada keterampilan teknologi, berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, reformasi kurikulum harus mempertahankan nilai budaya lokal, namun lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan global. Nah, langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama adalah dengan peningkatan kualitas guru. Kemudian yang kedua adalah dengan investasi dalam fasilitas pendidikan. Yang ketiga adalah reformasi kurikulum.
Yang keempat adalah penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima adalah meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Nah, untuk relevansi pendidikan sendiri, relevansi pendidikan merujuk pada sejauh mana pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta pengembangan sosial dan teknologi. Nah, di sini untuk relevansi pendidikan sendiri ada, nah untuk di relevansi pendidikan sendiri ada 4 isu yang dibahas. Yang pertama adalah hubungan antara kurikulum dengan dunia kerja, ya, di mana tantangan utama dalam pendidikan di Indonesia adalah kurangnya hubungan langsung antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, meskipun kurikulum pendidikan nasional telah mengalami pembaruan beberapa kali, banyak lulusan pendidikan di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Yang kedua adalah kurangnya inovasi dalam pendekatan pembelajaran, yaitu di mana untuk inovasi dalam pendekatan pembelajaran ada hal yang sangat penting untuk memastikan pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun di Indonesia sendiri banyak sekolah dan perguruan tinggi yang masih menggunakan metode pembelajaran tradisional seperti ceramah dari guru atau dosen yang cenderung tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini penting untuk memperkenalkan model pembelajaran yang lebih dinamis, interaktif, dan berbasis teknologi. Model-model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah, serta pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran berbasis proyek dapat lebih efektif dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan guru dan pengembangan teknologi pendidikan untuk mendukung inovasi pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan sektor swasta yang bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Yang pertama yaitu dengan pembaharuan kurikulum berorientasi pada keterampilan, di mana untuk kurikulum pendidikan yang perlu lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti keterampilan digital, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang kedua adalah kolaborasi dengan dunia industri, di mana untuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah harus menjalin kemitraan yang lebih erat dengan industri untuk merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah inovasi dalam pendekatan pembelajaran, di mana yaitu pendekatan pembelajaran perlu diubah agar lebih berbasis pada keterampilan di abad 21, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pengajaran berbasis proyek serta metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan interaksi siswa dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia kerja. Yang keempat adalah pelatihan guru dan pengembangan profesional, di mana guru-guru harus diberikan pelatihan yang lebih intensif untuk memperkenalkan mereka pada metode pengajaran yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Kemudian yang kelima adalah fasilitas teknologi pendidikan yang memadai, yaitu sekolah dan perguruan tinggi perlu memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran modern. Dengan adanya perangkat lunak pendidikan, internet cepat, dan alat-alat pembelajaran digital, proses belajar mengajar akan lebih efisien dan relevan dalam kebutuhan zaman. Nah, selanjutnya adalah kesempatan dan pemerataan pendidikan. Jelaskan mengenai kesempatan dan pemerataan pendidikan adalah konsep penting dalam memastikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Nah, pemerataan pendidikan berarti tidak hanya mencakup penyediaan kesempatan yang setara untuk peroleh pendidikan, tapi juga memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan itu setara. Nah, pertama adalah kebijakan pemerintah dalam mendorong akses pendidikan untuk semua. Nah, di sini pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesempatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan besar yang dikenalkan, yaitu wajib belajar 12 tahun. Nah, kemudian yang kedua itu ada program wajib belajar 12 tahun atau beasiswa pendidikan. Nah, di sini untuk beasiswa yang dimaksud adalah beasiswa bidik misi ataupun dana BOS ya. Nah, dana BOS sendiri juga diperuntukkan untuk membantu sekolah-sekolah negeri dalam memenuhi kebutuhan operasional dan fasilitas pendidikan. Nah, selanjutnya adalah hambatan implementasi pemerataan pendidikan. Nah, yang pertama untuk hambatannya sendiri, untuk yang pertama adalah di hambatannya terkait ketimpangan infrastruktur dan akses. Nah, salah satu hambatan utama dalam pemerataan pendidikan adalah ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana di wilayah perkotaan sekolah memiliki fasilitas yang lebih baik termasuk akses internet, perpustakaan, ruang kelas yang memadai, serta teknologi pendidikan. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia,
Di beberapa daerah, keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas menjadi kendala besar. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kesulitan untuk merekrut dan mempertahankan guru-guru yang kompeten. Nah, guru-guru yang ada pun seringkali tidak memiliki pelatihan yang memadai, baik dari hal pedagogi maupun materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan akses ekonomi. Ya, di mana pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Nah, kendala ekonomi tetap menjadi hambatan besar dalam pemerataan pendidikan. Banyak keluarga yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, bahkan dengan adanya program beasiswa dan bantuan operasional sekolah. Kemudian yang keempat adalah kendala sosial dan budaya. Nah, di beberapa wilayah, faktor sosial dan budaya menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan di daerah tertentu, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki budaya patriarki, di mana anak perempuan seringkali dianggap kurang penting untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kondisi ini memperburuk kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan. Yang kelima adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Salah satu hambatan besar lainnya yaitu kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Beberapa kebijakan yang diimplementasikan seringkali tidak sepenuhnya diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah, meskipun adanya program-program yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah tertentu. Nah, di sini langkah-langkah untuk mengatasi hambatan pemerataan pendidikan. Nah, yang pertama untuk langkahnya yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Nah, pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil, khususnya yaitu menyediakan fasilitas sekolah yang layak dan aksesnya mudah terhadap teknologi pendidikan yang memadai. Kemudian yang kedua adalah program pelatihan dan sertifikasi guru, yaitu meningkatkan kualitas dan jumlah guru di daerah terpencil melalui program pelatihan dan sertifikasi guru. Yang ketiga adalah peningkatan bantuan ekonomi untuk keluarga miskin, di mana mengalokasikan lebih banyak dana untuk beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang keempat adalah pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, yaitu memperkenalkan program khusus untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan dengan memperhatikan faktor sosial dan budaya yang membatasi akses mereka ke pendidikan. Yang kelima adalah koordinasi yang lebih baik antar lembaga, di mana memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pendidikan diterjemahkan dengan baik dan diterapkan secara merata. Oke, terima kasih. Saat ini kita sedang akan membahas solusi-solusi inovatif dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Topik ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Andre Pasca, dan juga rekan saya, Adi Aryo Saputro. Oke, sebelum kita akhirnya mengenali solusi-solusi apa yang tepat untuk pendidikan di Indonesia, kita juga pun harus mengenali masalah-masalahnya, supaya akhirnya solusi-solusi yang nanti disampaikan bisa jadi opsi yang cukup tepat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun beberapa masalah ya yang nanti mungkin kita akan bahas secara konferensif, seperti infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan digital, kualitas guru yang rendah, kurikulum yang tidak relevan, dan lainnya. Oke, ada beberapa masalah utama di pendidikan Indonesia. Dari banyaknya masalah yang muncul, kami coba merangkum menjadi 3 ya, faktor terbesar jadi masalah terbesar di Indonesia. Yang jadi utamanya adalah yang pertama, infrastruktur yang tidak memadai. Ini seperti pengembangan sekolah, prasarana di dalam sekolah dan pendidikan ya. Perlu adanya pengembangan infrastruktur supaya akhirnya pendidikan dapat merata baik di perkotaan maupun pedesaan. Berikutnya juga ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini juga menjadi masalah utama karena memang untuk beberapa sekolah yang ada di daerah masih kesulitan untuk kelengkapan teknologi dan juga fasilitas internet. Jadi kesenjangan digital ini di kota dan di desa cukup menjadi masalah yang serius. Yang ketiga adalah kualitas guru rendah. Nah, ini terkait SDM ya. Perlu adanya juga pemerataan kompetensi dari setiap guru sehingga training dan program-program pengembangan guru harus lebih ditingkatkan supaya akhirnya antara guru satu dan di guru lainnya di setiap sekolah punya kompetensi yang sama dan sehingga apa yang disampaikan guru kepada muridnya, informasi dan pengetahuannya bisa kualitasnya sama. Berikutnya ada beberapa masalah lainnya. Kami juga merangkum ada 3 hal ya yang cukup menjadi perhatian. Yang pertama adalah kurikulum tidak relevan.
biasanya ini kurikulum tidak relevan, tidak cukup apa namanya eh, mengikuti kebutuhan yang terjadi di zaman yang sekarang. Misalnya materi yang disampaikan atau contoh-contoh yang disampaikan masih pakai contoh-contoh di kejadian yang lampau. Sementara kondisi di sekarang mungkin sudah jauh berbeda dengan adanya perkembangan teknologi dan zaman. Berikutnya ada pengangguran lulusan tinggi. Hal ini terjadi karena memang tingkat kualitas dari lulusan-lulusan baru ini masih jauh dari yang diharapkan oleh banyak pemberi kerja atau perusahaan ya dalam hal ini gitu. Jadi pengangguran lulusan tinggi ini punya impact masalah yang cukup tinggi, jadi perhatian karena untuk akhirnya bisa meningkatkan lulusan-lulusan jadi lulusan yang terbaik, sekolah harus punya peran atau pendidikan harus punya peran meningkatkan kualitas dari individu manusianya sendiri. Berikutnya yang ketiga adalah korupsi dalam sistem pendidikan. Eh, Ya, seperti yang kita tahu bahwa banyak masih penyimpangan yang terjadi seperti KKN di dalam instansi pendidikan. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah ya terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Untuk dampak masalah pendidikan ini akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Aryo. Silakan Mas Adi. Saya izin melanjutkan ya. Nah, di sini ada dampak masalah pendidikan ya. Nah, itu ada kita merangkum ada 3 poin. Nah, di sini ada kesenjangan kualitas antar wilayah dan antar individu. Nah, lalu ada rendahnya daya saing global, banyak lulusan sulit bersaing ya di pasar kerja ya. Terus yang terakhir itu ada motivasi belajar yang menurun. Jadi akibatnya fasilitas kurikulum dan akses yang tidak memadai. Nah, dari masalah yang tadi, kita coba merangkum solusi yang inovatif ya. Yang pertama tuh ada peningkatan infrastruktur pendidikan, lalu pengembangan digitalisasi pendidikan, dan yang terakhir tuh peningkatan kualitas guru. Sama kita juga ada solusi lainnya ya dari masalah yang lainnya tadi. Yang pertama tuh ada reformasi kurikulum, lalu yang kedua peningkatan kesempatan kerja dan transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi dari masalah yang tadi kita bahas untuk kelompok kami, permasalahan pendidikan di Indonesia itu membutuhkan solusi yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur, kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan digitalisasi. Jadi mungkin dari kelompok kita itu ya, mungkin selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok Mbak saya dan Mas Agung ya, Mas. Oke, baik. Yang selanjutnya, eh, kami akan menjelaskan mengenai implementasi pendidikan dalam konteks keilmuan. Oke, yang pertama pembahasan yang pertama yaitu mengenai urgensi pendidikan, yang kedua paradigma pendidikan, yang ketiga wawasan pendidikan, yang keempat konsep implementasi wawasan pendidikan, yang kelima implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan, dan yang keenam pentingnya dan juga tantangan. Oke, yang pertama yaitu urgensi pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan bermoral. Urgensi pendidikan terletak pada fungsi sebagai media dan juga pendidikan menjadi solusi penting dalam mencegah degradasi moral dan kerap menjadi akibat pengaruh negatif dari media sosial dan budaya global. Khusus di tantangan tengah era globalisasi ini dan juga kemajuan teknologi. Di era teknologi yang semakin maju, pendidikan berbasis nilai menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi seringkali tidak diiringi oleh eh, pengembangan budi pekerti, sehingga pendidikan harus menjadi sarana untuk mengajarkan etika penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Pendidikan multikultural yang berbasis nilai juga diperlukan untuk mengelola keberagaman Indonesia, menciptakan individu yang mampu menghargai perbedaan tanpa menghilangkan jati diri lokal. Yang selanjutnya ada paradigma pendidikan. UNESCO menggambarkan 4 pilar utama paradigma pendidikan di abad ke-21 dirancang untuk membentuk individu dengan keterampilan dan nilai-nilai yang seimbang dalam menghadapi tantangan global. Pilar-pilar ini mencakup seperti yang pertama yaitu mengenai learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu belajar untuk berbuat. Yang ketiga learning to live together, yaitu mengenai belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir yaitu
learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Yang selanjutnya ada wawasan pendidikan. Wawasan pendidikan adalah pemahaman yang luas mendalam mengenai prinsip, konsep, serta tujuan pendidikan dalam berbagai aspek. Wawasan ini mencakup pengetahuan tentang proses belajar, mengajar, kurikulum, pendekatan pedagogik, serta serta hubungan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, budaya, dan juga teknologi. Nah, yang selanjutnya ada aspek-aspek wawasan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang filosofi. Di sini berkaitan dengan nilai-nilai dasar, tujuan, dan makna pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan beranggapan sebagai proses untuk membangun karakter, moral, etika, dan juga prinsip kebenaran, keadilan, dan kekuatan. Yang kedua yaitu tentang psikologis, menekankan pada pemahaman tentang perkembangan mental, emosional, dan juga perilaku peserta didik. Yang ketiga yaitu tentang sosiologis. Hal ini melibatkan peserta didik berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pendidikan berfungsi untuk membantu individu memahami dan juga menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Yang terakhir yaitu teknologi dan inovasi. Hal ini memiliki aspek mengenai teknologi dan inovasi dalam pendidikan saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, relevan, dan adaptif. Oke, next. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurhanisa Indah Sabita Putri. Silakan. Baik, selanjutnya adalah pentingnya wawasan pendidikan. Pentingnya wawasan pendidikan ini kami rangkum menjadi 4. Yang pertama ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, lalu untuk membentuk karakter dan moral, lalu untuk adaptasi terhadap perubahan, dan yang terakhir untuk mendorong kesetaraan. Implementasi wawasan pendidikan. Implementasi wawasan pendidikan adalah proses penerapan nilai, prinsip, dan pengetahuan pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Esensi dari konsep implementasi wawasan pendidikan sendiri itu adalah berbasis pada pandangan bahwa pendidikan membentuk manusia secara utuh dan melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu untuk memberikan perspektif luas kepada siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat sektoral tetapi kontekstual. Lalu, contoh implementasi wawasan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama itu pendidikan dan ilmu teknologi informasi. Nah, contoh implementasinya itu terhadap penggunaan learning management system, misalnya Moodle atau Google Classroom. Lalu yang kedua, pendidikan dan ilmu alam. Contohnya itu penggunaan laboratorium virtual atau simulasi interaktif untuk mempelajari fenomena alam secara aman, sejalan dengan prinsip konstruktivisme yang mendorong eksplorasi aktif. Lalu yang ketiga, pendidikan dan ilmu sosial. Lalu yang keempat, pendidikan dan kesenian. Contohnya itu penggunaan teknologi augmented reality dalam pengajaran seni rupa untuk memberikan pengalaman interaktif dalam mengeksplorasi karya seni. Lalu yang kelima ada pendidikan dan kesehatan. Contohnya itu penggunaan manekin robotik untuk latihan keterampilan medis, memungkinkan peserta didik mempraktikkan skenario klinis dalam lingkungan yang masih terkontrol. Lalu yang terakhir, pendidikan dan manajemen. Contohnya itu penggunaan software untuk simulasi manajemen agar dapat melatih peserta didik dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan data faktual. Lalu pentingnya implementasi wawasan pendidikan kami rangkum juga menjadi 3. Yang pertama, untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Yang kedua, relevansi dan kesiapan untuk masa depan. Lalu yang ketiga, untuk pengembangan karakter dan kolaborasi. Lalu ada pun tantangannya yang kami rangkum. Yang pertama ada perbedaan budaya dan kesenjangan akses, keterbatasan kurikulum dan keterampilan guru, dan tekanan pada hasil terukur. Lalu study case-nya itu kami menggunakan pada 3 sekolah. Yang pertama itu Debio Farm yang dilakukan oleh IMD Business School. Di IMD ini mahasiswa MBA terlibat dalam tantangan Debio Farm Inartis untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di Swiss. Mereka bekerja dalam tim untuk menciptakan solusi inovatif di bidang kesehatan. Lalu juga di MIT Sloan School of Management, MIT Sloan ini menerapkan metode action learning di mana mahasiswa bekerja pada proyek nyata di perusahaan untuk memecahkan masalah bisnis. Lalu juga yang terakhir itu ada Cambridge Judge Business School
yang terlibat dalam proyek seperti Global Consulting Project atau Venture Project. Nah, di Cambridge ini mereka bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang untuk menyelesaikan masalah strategis perusahaan. Dengan bekerja sama dengan tim dari berbagai negara, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar global dan tantangan yang dihadapi perusahaan di seluruh dunia. Nah, dari ketiga study case ini menunjukkan bahwa pendidikan manajemen kini lebih fokus pada pembelajaran berbasis pengalaman atau implementasinya secara langsung. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.